Nah, hak pengelolaan adalah perwujudan dari hak menguasai negara atau perwujudan dari tanah negara, di mana itu adalah gumpilan dari hak menguasai negara yang diberikan kepada badan-badan pemerintahan tertentu. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai hak menguasai negara juga dapat terwujud dalam suatu bentuk hak pengelolaan. Kita sering mendengar adanya hak pengelolaan, di mana adanya hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Jadi sebetulnya apa? Apa yang dimaksud dengan hak pengelolaan? Nah, hak pengelolaan adalah perwujudan dari hak menguasai negara atau perwujudan dari tanah negara, di mana itu adalah gumpilan dari hak menguasai negara yang diberikan kepada badan-badan pemerintahan tertentu yang mempunyai fungsi dan kewenangan selayaknya suatu eksekutif badan pemerintahan, yaitu fungsi untuk mengatur peruntukan dan penggunaan terhadap tanah tersebut. Nah, hak pengelolaan sebagai contoh kita mendengar adanya badan pengelola di kawasan Kemayoran, badan pengelola Gelora Bung Karno di kawasan Senayan, dan juga ada hak pengelolaan yang diberikan kepada BUMD seperti PT Jakarta Propertindo untuk kawasan daerah Pluit. Nah, itu adalah contoh-contoh hak pengelolaan, dan tentunya hak pengelolaan juga bisa diberikan kepada instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. Nah, hak pengelolaan bukanlah hak atas tanah, sehingga tidak bisa dialihkan, tidak bisa dijaminkan selayaknya suatu hak atas tanah. Nah, kembali kepada konsepsi hukum tanah nasional. Jadi perbedaan konsepsi hukum tanah nasional perlu disandingkan dengan konsepsi hukum tanah barat, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga adanya hukum tanah feodal. Itu adalah hukum pemerintahan swapraja. Nah, hukum tanah barat prinsipnya adalah kebebasan, hak asasi di mana setiap orang berhak memiliki sesuatu. Inilah yang menjadi esensi dari hukum tanah barat. Hukum tanah feodal, di lain sisi, mengatakan bahwa semua tanah adalah hak milik raja, sedangkan rakyat hanya dapat diberikan hak pakai atau hak sewa. Nah, hak pakai ini bisa turun-temurun, hampir serupa dengan hak milik, tetapi tidak dapat disebut hak milik, karena sewaktu-waktu dapat dicabut apabila raja menghendakinya. Nah, konsep hukum tanah feodal diadopsi juga atau dilanjutkan oleh Raffles pada saat pemerintahan Inggris sempat mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Belanda, di mana kita mengenal adanya land rente waktu itu, di mana dikatakan bahwa semua tanah yang tadinya adalah hak milik raja, karena Inggris berkuasa, maka menjadi milik kerajaan Inggris, sehingga rakyat Indonesia yang memakai tanah harus membayar pajak kepada raja. Nah, itu berlangsung sekitar 2 tahun, yang akhirnya kemudian berubah lagi dikuasai oleh pemerintahan Belanda.